wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Didi. Sekarang kita akan ke rumah seseorang. Beliau adalah sesepuh di dunia pencaksilat, khususnya Kalimantan Barat. Siapakah dia? Ayo ikuti kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di rumah seorang, bisa dikatakan sesepuh pencaksilat di daerah Kalimantan Barat. Beliau adalah Pak Haji Marsantun. Apa kabar Pak? Baik. Ya, Pak. Ini Pak, kita ini lagi mau sharing-sharing, mau nanya-nanya tentang histori sejarah perguruan pencaksilat, terus sejarah IFSI yang ada di Kalimantan Barat ini seperti apa zaman dulunya gitu Pak. Oke. Boleh Bapak ceritakan? Baiklah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya sebagai sesepuh pencaksilat di Kalimantan Barat ini mempunyai perguruan namanya Perguruan Bunga Tarai Putih. Dan perlu diketahui oleh para anggota perguruan ini berasal dari Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Dikembangkan oleh seorang Ustadz Dhofir namanya. Ustadz Dhofir. Ustadz Dhofir. Nah, lalu Ustadz Dhofir ini merantau ke Pontianak, mengajar di Pontianak, termasuk orang tua saya Pak Arsiman. Itu ngajar mulai tahun 57. Berarti Pak Dhofir datang di Pontianak. Ngajar silat, ngajar di kampungan gitu. Ya. Jadi disitulah belajar silat, namanya pencaksilat pecampat. Zaman dulu masih Ada belum ada nama teratai, belum. Itu diusir nama itu karena tidak ada perguruan pun masih jarang untuk di Pontianak ini. Hanya ada seperti orang Sunda, orang Banten yang adakan Simandi, itu orang Madura yang bawa masing-masing jurus bawian apa itu. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu pada saat itu tahun 57 saya itu masih kecil, belum tahu. Dia belajar begitu aja jurus-jurus itu sama orang tua. Kemudian setelah kita agak besar sedikit, agak bujang-bujang, malah giat bukan di silat, di judo. Oh, berarti Bapak dulu bukan lari ke silat awalnya. Ke judo. Karena belum ada pertandingan apa-apa, belum ada silat, belum ada. Jadi judo itu perhatian di semua yang sekarang jadi sekolah semua itu namanya. Itulah mana dulu Pak? Di PSP. Di PSP. Iya. Oh, dulu di PSP. Iya. Mano judo sampai dan satu saya. Lalu ada berita tanggal tahun 75 lah gitu ya. 75 terjadi bentukan pertandingan. Nah, ada di Semarang. Sedangkan kita tahu bahwa pembentukan IFSI itu mulai tahun 1948 di Surakarta. 1948 di Surakarta. Itu IFSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Iya. Itu mengadakan pertandingan, saya lupa juga karena paling-paling yang tahu di Semarang pertama di Semarang kali ada kelas-kelas A, B, C sampai itu terjadilah. Di sini kami mengutus atlet lah. Jadi perlu diketahui perguruan dulu ya. Iya, Pak. Maka kami bentuk sebuah perguruan namanya Bunga Teratai Putih. Bunga Teratai Putih. Ya dibentuk Teratai Putih dengan keluarga-keluarga lah terlebih dulu, tidak ada orang lain. Sanak keluarga itu. Keluarga dulu lah ditambahkan Teratai Putih karena beri nama Teratai Putih ada filosofisnya. Ada filosofis, berarti setiap perguruan itu selalu punya filosofis. Iya, gitu. Tidak sembarang kasih nama. Ambil saja Bunga Teratai itu biar dimanapun hidup,
tetap indah. Iya. Gitu. Filosofis indahnya itu. Iya, karena itu ada unsur gitu, ada moto kita itu patuh, jujur dan suci. Jujur dan suci. Nah, kalau benda itu tidak bagus kita jadi Pak. Karena patuh saja belum tentu bagus. Oh iya. Dan jujur pula belum tentu bagus. Tapi kalau ditambah suci, tapi umpamanya sekarang beri contoh, jujurlah, tapi bergabung sama orang yang umpamanya penjahat, diperintah ambil uang sekarang gini sama-sama itu jujur kan. Nah, lalu disuruh itu mau patuh tak tuh? Patuh. Masih rusak. Karena Apa tuh tak bagus, jahat dah. tak bagus. Tapi kalau dah tambah suci, itu insya Allah patuh, jujur, suci. Itu dapatnya. Nah, setelah itu kami bentuklah perguruan itu namanya Tata Bukti. Lalu belum ada ketua langsung saya sendiri, dan kemudian diangkat ketua lagi Pak Haji Jailani. Pak Haji Jailani. Pada tahun 1900 kita 75 lah. 75 ada 77 gitu. 75. Tapi yang jelas 75. 75 awal mulanya berdirinya betul. nama Bunga Teratai Putih itu. Ini masih saya ngurusnya itu, masih saya. Terus 85 itu sudah diganti oleh Pak Jailani ngurusnya. Itu lengkap perguruan pengurus-pengurus, ketua, sekretaris, segala itu udah lengkap dah. Masa iya setelah kita masuk KFC dah. Masuk KFC itu pakai daftar-daftar gitu aja. Jadi hanya sebagai daftar. Daftar ya. Jadi ikutlah pertandingan pada tahun 75 itu. Jadi ada ikut juara satu, jadi namanya Matlak. Matlak. Itu di pertandingan di Semarang tahun 1975. Tahun 75 itu udah mulai pertandingan di Semarang, Pak. Iya, dan nasional. Nasional. Dan itulah mendapat juara satu di Kalimantan Barat. Jadi sampai sana KO lah, kemarin baru. Iya, karena mungkin kita Pak tahun berapa Pak awal mulanya ikut pertandingan nasional Pak? Tahun 75 itu. Tahun 75 itu yang pertama kali itu Pak. Iya. Itulah di PSP itu. Di PSP pertandingan pertandingannya di PSP. Hanya berapa perguruan aja. Dari Singkawang ada, dari Singkawang lah. Saya terkenal Pak Ayub namanya itu. Yang dikenal lawan Matlak. Menang Matlak itu. Jadi yang kirim. Jadi situlah historisnya. Tapi zaman dulu tuh masih sikit nama perguruan ini, sikit itu Pak ya masih. Iya sikit, belum sampai 6 perguruan ya. Sikit. Kalau ini udah sampai 30, lebih, mungkin 30. Mungkin lebih. Sekarang pun ciut lagi sebenarnya sekarang ini. Nggak, iya kurang lebih 20 dah, ada 25 perguruan. Udah mulai ada yang yang kita ada itu jadi karena ada organisasi diketuai oleh seorang kolonel Sugondo namanya. Kolonel Sugondo. Itu ketua IFSI Kalimantan Barat. Yang pertama sekali. Pertama kali. Itu Pak Sugondo tuh, dan kolonel. Kita 7 tahun ke atas lagi. 75 ke sampai ke itu 80 gitu. 75 ke 80. Itu masih. Dan itu kalau diganti lagi pengurusan IFSI itu oleh Kapolda. Setiap kepala kepolisian itu tetap ganti, tidak hitung nama dia. Pokoknya Kapolda. Setiapnya pokoknya ada Kapolda baru di Kalimantan Barat. Dia gantinya. Dia sebagai penggantinya. Itu adalah kemajuan ya, kemajuan itu Pancasila itu. Karena cukup dengan finansial juga cukup kita. Karena soal itu kan kegiatan soal finansial, soal keuangan. Kan itu aja kendalanya. Ngemis-ngemis anak gini minta gotong sama guru-guruan miskin. Oh iya. Kan gitu. Berarti udah dipegang sama Kapolda, barulah mulai berkembangnya Pancasila di Kalimantan Barat lah. Terus sampai sekarang bebas. Setelah itu dulu Pak Gubernur, Wakil Gubernur memegang,
Pak Abdul Qadir itu Pernah jadi ketua juga. MC. TFC juga Pak ya? Kemudian dilanjutkan dengan Pak Sutopo sampai sekarang. Pak Sutopo. Itulah itu sejarahnya dari peristiwa itu. Ya. Jadi kalau kita ngambil banyak lupa lah saya jadi ada. Ya. Zaman dulu tuh Pak, pertandingan pencak silat tuh sama nggak sih seperti sekarang gitu Pak, yang pakai matras? Harus pakai matras. Matrasnya ya kadang-kadang pinjam dengan judo, pinjam gitu. Kadang sabut susun gitu. Sabut itu sabut kapak ya Pak? Ya, matras kan orang bikinnya beri sabut dulu ada gitu. Jadi disusun lah. Susun matras. Dibuat matras itu. Tetap pertindangan sama dengan dulu, juri pun sama, ya. Aturan ya beda-beda. Waktu itu mungkin pukulan-pukulan yang itu tidak berlaku gitu karena ada aturan. Karena pencak silat ini kan ditinjau dari 4 aspek. 4 aspek. Aspek aspek utama yaitu mental spiritual. Mental spiritual. Mental spiritual. Yang kedua olahraga. Ketiga seni. 4 bela diri. 4 baru bela dirinya. Itu semua bela dirinya keempat dari aspeknya. Aspek 4 itu. Boleh putar-putar nak menentukan mana boleh, nak ambil seni boleh, itu pokoknya di lingkungan 4 aspek itu. Harus dipegang. Kepada seorang kesatria harus pegang itu. Banyak ada murid itu. Kan sebelum masuk ada wejangan. Ya, ada prakata wejangan dari guru-gurunya, diberi nasihat. Masuk bagaimana, akhlak kau bagaimana. Jadi pencak silat ini tidak pilih agama. Kalau dia spiritualnya bagi Kristen lah. Tidak ada akhlak akhlak. Kesatria. Kesatria itu kan sudah sifat yang luar biasa, bijaksana. Itu untuk dia mencapai kesatria itu sulit. Tidak semudah yang dibayangkan orang. Sekarang kan kalau dulu kan di zaman Pak Harto dikaitkan dengan soal Pancasila. Pencak silat. Dia di dalam penataran P4 itu ada. Butir-butirnya itu. Sehingga di dalam sumpah itu kan begitu kan. Iya Pak. Pancasila segala apa kemanusiaan itu kan itu masuk. Iya. Terus waktu itu Bapak di dalam ruang lingkup IFSI Kalimantan Barat itu sebagai apa sih Pak waktu itu? Dari awal saya pernah jadi wasit juri. Wasit juri juga. Jadi ketua pertandingan juga sah. Ya. Pernah dikirim untuk Munas. Seperti yang ada kan yang Munas. Tahun 94. April 1994. Itu. Jadi kita silat itu udah mulai hargai ya, di Indonesia itu udah sesepuhnya Pak Soeharto. Berarti Pak Soeharto sebagai sesepuh. Kalau ketuanya Pak Narapraya, Edi Narapraya. Itu ketua Jadi sesepuh Soeharto. Kemudian dilanjutkan dengan lagi dipimpin oleh menantunya itu mantan menantunya Prabowo itu sampai sekarang. Prabowo Subianto. Sampai sekarang ini. Itulah ya sejarah singkat kepada pencak silat umumnya. Bukan hanya perguruan tadi kan sudah melingkupi seluruh. Iya. Berarti zaman dulu emang perguruan memang sedikit ya Pak ya. Dan zaman dulu kan belum ada namanya kayak sekarang kayak Rantai Putih, terus Bijang Berantai, Begasan. Zaman dulu berarti belum ada yang nama-namanya. Belum ada dulu sebelumnya. Belum ada purnama guruan. Belum ada pada yang pencak silat ya. Pencak silat Cimandi. Itu. Hanya sebagai sebatas nama. Nama pencak silatnya gitu, ada apa tuh pecah 4. Itu. Ataupun dianukan pencak silat orang Gang Belibis. Berarti setelah adanya IFSI di Kalimantan Barat ini barulah dibentuk nama-nama perguruan. Itu organisasi namanya. Disiplin organisasi kan harus
harus ada historisnya, sejarah ini diajukan baru diterima. Kalau enggak terima jadi anggota besi. Bapak boleh nanya sebentar nih Pak. Terus menurut Bapak pencak silat sekarang nih ada perubahan terus ada kemajuan atau enggak sih Pak kita di Kalimantan Barat ini? Sekarang agak mengendur. Agak mengendur Pak. Mengendur ya. Pakem kan. Sekarang kan pegiat di anak sekolah. Dari SD sampai SMA, sampai universitas. Itu pun yang harus wajib yang ada di nasional. TGR namanya. TGR, tunggal ganda regu. Iya. Kalau yang tradisional itu masih ada tapi jarang dah tandingan. Tradisional itu masing-masing perguruan membawa, umpama bawa gendang seorang, bawa musik seorang di pertandingan itu tradisional namanya. Tradisional. Oh berarti zaman dulu tuh setiap ada kayak seni lah. Pak, iya, ya? sekarang pun nasional masih begitu. Seni itu dilainkan, seni budaya apa tuh tradisional, bukan nasional. Ya. Dan tradisional tuh memang gitu sekarang, bawa masing-masing musik. Bawa perguruan masing-masing itu tanding. Pernah di Siwo dulu. Di Siwo. Tahun berapa sih tahun berapa sih Pak ya? 90 lebih lah. Itu masih pakai tradisional loh, pakai gendang. Itu khusus seni. Khusus seni. Sebelum beraga udah ada. Sebelum dibakukan lah. Yang pertama kali di Siwo. Di Siwo. Seni itu itu mengadakan apa tuh pertandingan itu. Berarti GR tadi itu. Udah sekarang kan karena udah dibakukan jurus-jurus yang udah di kayak tunggal sama regu tuh jurus-jurus udah nasional, internasional, malah internasional. Dan sekarang cuma kelebihan sekarang pencak silat ini kita boleh banggakan untuk masuk UNESCO. Masuk UNESCO dah kita Pak sekarang. Itu kan menjadi satu untuk pendidikan, bidang pendidikan kan, budaya bangsa. Ini untungnya kita. Itulah kalau dapat pada anak-anak muda, janganlah membuang kebudayaan kita. Satu-satunya olahraga yang mengandung unsur budaya di Indonesia adalah pencak silat. Jadi kalau misalnya tidak seperti Jepang itu bangganya apa? Judo, karate. Itu sesuai dengan industrinya itu. Dia masuk ke negeri orang itu dengan industri dia itu. Kan begitu. Kalau tak pandai judo bukan orang Jepang. Kan gitu. Kalau tidak pandai silat bukan orang Indonesia. Berarti kita sebagai anak muda harus bangga dengan bela diri pencak silat nih Pak. Yang karate apa udah Tapi alhamdulillah yang mengerti sekarang diwajibkan di sekolah itu udah agak tertekan. Pencak silat. Karena pencak silat udah ada ekstrakurikuler ya. Tidak boleh dibuang tuh. Pecat dia kalau misalnya macam-macam guru. Iya. Iya betul. Karena anak-anak harus mengenal budaya sendiri. Gitu. Satu-satunya olahraga yang mengandung unsur budaya bangsanya adalah pencak silat. Apa tidak dibanggakan? Oh iyalah, betul. Jangan banggakan budaya orang gitu kan. Kita punya budaya sendiri ya harus bangga gitu dengan budaya kita itu sendiri. Maksudnya mengajak kepada itu. Banyak yang sini dengan pencak silat tak benar, bukan orang nasionalis tuh. Kan? Ngaku orang Pancasilais, nasionalis, tapi ikut orang luar negeri. Sedangkan orang luar negeri kan apa sih sekarang Pancasila udah mendunia bisa dikatakan orang mendunia luar negeri, Australia, Kanada, Amerika, Belgia itu kan kalau udah di Asia tuh gitu, Thailand, apa itu Burma, itu semua apalagi Malaysia udah serumpun sama kita. Nah itu mereka luar negeri ya bisa bangga dengan pencak silat itu kan. Apa kita yang benar-benar pencak silat berasal dari negara kita sendiri gitu. Harusnya udah paling bangga gitu. Makanya anak-anak muda sekarang nih jangan terlalu berpikir kalau pencak silat nih kampungan. Karena itu pasti ada pernah berpikir gitu Pak. Saya ingatkan kepada keluarga bangsa kita ini, sebagai bangsa Indonesia, jangan lupa untuk mengingat budaya sendiri. Arahkanlah anak-anaknya untuk ke budaya ini.
Ini harapan kami sebagai sepuh ya, sudah tua renta ini tak berdaya lagi. Nah, Oke Pak, cukup sekian dengar sejarah-sejarah pencak silat Kalimantan Barat, terus wejangan-wejangan Bapak itu kan. Iya. Semoga Bapak makin sehat, amin, terus panjang umur gitu ya. amin, amin. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah diberi wejangan kepada Bapak Haji Marsatun bisa membuka inspirasi kita sebagai anak muda untuk selalu memegang teguh budaya negeri kita sendiri, yaitu khususnya pencak silat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.